Oke, lantas cerita anime pun berlanjut. Manhwa ini diproduksi oleh Tencent Animasi dan timnya. Mimin akan lanjut ke ceritanya. Nampak dua orang kemarin yang telah ditangkap oleh tentara Wei. Di sini ada Zhao dan Han Tua. Kita sebut Pak Tua saja. Zhao dan Han Tua menatap ke arah lain. Tiba-tiba ada seseorang yang datang dan memanggil Zhao. Di sini nampak Komandan Liu. Ia berkata kepada Zhao, "Hei pemujaan Zhao, tolong ikut saya. Tebusan baru saja dikirimkan dan Anda dapat pergi sekarang dengan saya," ucap dari Komandan Liu kepada Zhao. Lantas Zhao dan Komandan Liu pun bergegas pergi. Nampak di sini Pak Tua pun kebingungan. Ia pun nampak sedih karena ditinggalkan Zhao di dalam penjara tahanan. Zhao pun nampak tersenyum kepada Han Tua. Ia berkata, "Oke, kalau begitu aku pergi dulu. Hei Han Tua, tanyakan pada diri sendiri untuk lebih banyak kebahagiaan," ucapnya meledek Han Tua. Nampak Han Tua pun hanya melengos, tak melihat Zhao keluar dari penjara. Nampak Zhao dan Komandan Liu pun pergi dari penjara. Di sini Han Tua pun memiliki sesuatu yang hendak disampaikan kepada Raja Lusu. Ia pun berpikir dan berkata kepada Komandan Liu bahwa ada sesuatu yang akan diberikannya kepada si raja. Zhao pun berkata kepada Komandan Liu, "Hei, bawa saya untuk melihat yang mulia. Saya masih memiliki sesuatu untuk dicari," ucapnya kepada Komandan Liu. Lantas ia pun bergegas diantarkan oleh Komandan Liu ke arah yang tepat, yakni ke ruangan Raja Lusu. Nampak di depan pintu, ia pun sudah akan menemui si Raja Lusu. Lantas Zhao pun bergegas untuk masuk ke dalam. Di depan pintu terlihat di sana ada yang aneh. Nampak Zhao melihat sekeliling, tidak ada orang lain kecuali si Raja Lusu. Ia pun lantas berkata kepada Raja Lu, "Hanya ini, apakah kamu sendirian?" tanya Zhao kepada Lusu. Nampak Zhao mengkhawatirkan jika ada orang lain. Dan mungkinkah si kecil itu tidak ada bersama si kakek tua? Gadis kecil itu bagaimana dengan anak dan orang tua itu? Tanyanya kepada Lusu yang mencari Xiaoyu dan uskup Bishop Kardinal. Lantas Lusu pun berkata dan menjawab pertanyaan dari Zhao. "Bukan karena Anda terlalu marah dengan persembahan besar ini? Ketika saya mendengar bahwa keduanya ditangkap, saya berencana untuk mundur dan berhenti berbisnis. Xiaoyu, dia berpikir bahwa menangkap 2 orang saja tidaklah cukup. Setidaknya harus ada 3. Saya mengejar untuk melihat apakah saya bisa membawa kembali Yunji dan Zhao yang terbang sangat lambat," ucap Lusu yang menginginkan orang yang ditangkap cukup banyak, tidak hanya Zhao dan Han Tua saja. Dalam hati Zhao pun berpikir, "Apakah Anda berbicara tentang orang-orang? Apakah Anda bodoh jika Anda tidak lari dan menunggu untuk ditangkap?" Pikir Zhao dalam hati, kenapa Raja Lusu tidak melarikan diri sebelum ia akan ditangkap oleh orang lain. Nampak di sini Lusu pun berteriak dan berkata kepada Zhao, "Jadi apa yang harus Anda lakukan dengan saya?" tanyanya. Lantas emosi negatif pun muncul dari Zhao plus 666. Zhao pun berkata kepada Raja Lusu, "Saya tahu Anda memiliki kekuatan dan suka menghasilkan uang. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik untuk bergandengan tangan dengan kami Songke ke Zhuangzuang," ucap Zhao yang menawarkan.
untuk bekerja sama mendapatkan uang dan barang-barang yang menarik. Kepada si Raja Lusu, sekarang pasar di Wangcheng semakin besar dan besar. Manfaatnya akan jauh melampaui imajinasi yang Anda pikirkan, ucap Zhao kepada Lusu. Lusu pun berpikir, ia berkata di dalam hati, Zhao Sui ini sangat berpikiran jernih dan sangat nyaman untuk berurusan dengan pengusaha, ucap Lusu dalam hati yang memikirkan sesuatu yang menarik. Tak lama kemudian Lusu pun mengatakan, oke, tentu kita akan bekerja sama, tapi saya ingin 50% ya, ucap Lusu kepada Zhao. Lusu pun berkata lagi kepada Zhao, dan Anda ingin mengganti saya dengan baju besi dan senjata magis untuk tentara kami, ucap Lusu ingin mendapatkan 50% dan senjata magis beserta dengan baju besi yang lain untuk tentara Wei. Lusu pun dalam hati berpikir, uang yang disediakan oleh tebusan sudah cukup, jadi mari kita ganti dengan beberapa baju besi dan senjata magis, ucap Lusu yang merasa sudah cukup dengan uang tebusan yang diberikan. Perang belum berakhir, hanya tentara Wei yang lebih kuat. Saya akan memiliki lebih banyak minat di masa depan, ucap Lusu di dalam hati yang melihat Zhao. Kemudian Zhao pun berkata kepada Raja Lusu, permintaan Anda sangat masuk akal dan pemiliknya pasti akan setuju, ucap Zhao. Ia pun lantas mengeluarkan sesuatu dari balik bajunya. Nampak kemudian Zhao pun memberikan cincin, memberikan cermin kepada Lusu. Seperti layaknya handphone yang bisa melakukan video call. Oke, nampak Zhao memberikan itu kepada Raja Lusu. Ia pun berkata, cermin komunikasi. Perunggu ini harap disimpan dengan aman dan kami akan mengandalkannya untuk berkomunikasi secara pribadi di masa mendatang, ucap Zhao kepada Lusu. Lusu pun lantas berpikir, cermin perunggu komunikasi, hal ini adalah pertama kalinya, itu semua spion. Saya tidak tahu apakah penggunaannya sama dengan spion matahari, ucap Lusu dalam hati yang menyamakan dengan spionnya matahari yang bersinar sangat terang. Nampak energi spiritual yang mengalir di bagian cermin. Ini mungkin sangat diresapi, pikir Lusu di dalam hatinya yang cukup senang melihat pemberian Zhao. Tak lama kemudian Lusu pun saat ini tengah memakai cermin tersebut. Nampak di sana tempat duduk yang tidak ada seorang pun di sana. Apa ini yang muncul? Ucap Lusu di dalam hatinya. Ia pun kebingungan dan sedikit marah. Apa yang terjadi? Saya berkomunikasi dengan siapa? Tidak ada orang di sini, pikir Lusu. Lantas ia pun memberikan kepada Zhao dan menunjukkan jika di sana tidak ada siapapun. Di mana cermin ini berseberangan? Kenapa tidak ada siapa-siapa? Tanya Lusu kepada Zhao. Zhao pun tersenyum dan berkata, ini adalah ruang kerja pemiliknya dan dia memiliki banyak bisnis untuk dikelola. Tentu saja tidak mungkin untuk tetap berada di depan cermin sepanjang waktu, ucap Zhao kepada Lusu. Ia pun berkata, kembali. Setelah kembali ke kota kerajaan, saya akan mengambil cermin ini, ucap Zhao. Ternyata tidak memberikannya. Ia pun hanya meminjamkan kepada Raja Lusu. Nampak Lusu pun sedikit kesal. Kenapa hanya dipinjamkan? Ucap Lusu. Apa? Engkau mau mengambilnya? Mengapa begitu merepotkan? Anda membeli yang lain. Harusnya Anda membelinya dan tidak mengambil ini. Tidak bisakah kamu memiliki cermin? Tanya Lusu balik kepada Zhao. Seharusnya ia memberikannya tanpa harus meminjamkannya.
Ini adalah milikku, ucap Lusu. Zhao pun sedikit panik. Ia pun berkata, tentu saja tidak. Kedua cermin utusan itu unik satu sama lain, dan cermin lainnya tidak bisa cocok, ucap Zhao. Yang ngasih tahu kepada Lusu bahwa cerminnya cukup dengan cermin yang satunya dan tidak bisa dipakai dengan cermin yang lain. Lantas Lusu pun berpikir, apakah ini telepon video yang hanya dapat memanggil satu kontak saja? Ucap Lusu. Di dalam hatinya, yang berpikir ini adalah hal yang konyol jika harus menelepon satu orang saja. Lusu pun lantas berkata, oh begitu, Anda bisa pergi jika tidak ada yang harus dilakukan lagi, ucap Lusu kepada Zhao. Nampak Zhao pun mendengarkan dan bersegera pergi. Ia pun lantas berkata, lalu aku akan kembali ke Wang Cheng untuk melakukan persiapan awal, ucap Zhao. Lantas kemudian ia bergegas untuk pergi. Nampak di sini beberapa hari kemudian jalan kasino di Wang Cheng. Jalan di sana pun nampak ramai, orang-orang di sana cukup banyak. Nampak banyak sekali orang yang berisik di sana. Tampaknya di situ adalah pusat perjudian. Nampak beberapa orang sedang melakukan perjudian dan memutarkan dadunya. Hei, 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 datang dan beli, tekan besar atau kecil, tanya orang tersebut, yakni si bandar judi, yang menginformasikan untuk mereka semua datang ke perjudiannya. Nampak di sana pun ramai sekali, banyak sekali orang yang melakukan perjudian. Di sini nampak seseorang pun mendorong dari koin yang akan dilakukan untuk perjudian. Di sana sudah terlihat seseorang yang Mimin belum tahu namanya. Ia pun lantas berkata kepada temannya di belakang, apakah Anda mendengar bahwa setelah Gongji, Linji, dan Yunji dikirim ke Ansan untuk berkorban dan juga ditangkap oleh tentara Wei? Ucapnya kepada seseorang di belakangnya. Nampak orang tersebut pun hanya diam dan bermain bola-bola di tangannya. Tak lama kemudian ia pun berkata, tentu saja saya mendengarnya. Sangat disayangkan bahwa pemuja Yunji dan mendengar bahwa dia ditangkap oleh tentara Wei setelah berlari selama 3 hari 3 malam. Ucapnya yang menyayangkan bahwa utusan yang lain ditangkap oleh tentara Wei. Seseorang di sampingnya pun hanya bisa berkata, dua jemaah yang tersisa segera mundur ketika mereka mendengar berita itu. Ucapnya. Tak lama kemudian seseorang yang di depan, ia pun berkata lagi, berani bertaruh di muka kasino. Tentara Wei ini juga pertama kali. Saya tidak khawatir tentang mereka terhubung dengan kasino. Orang Zungkeng duduk bergandengan tangan, ucap orang tersebut. Lantas ia pun berkata, apa yang dikatakan ini? Ucapnya bertanya. Seseorang yang di depan hanya berkata lagi, perjudian adalah tentang ketenaran. Ya, siapa yang mau bekerja sama dengan pelaku yang merusak reputasi mereka? Garis-garisnya bersih tanpa kolusi, ucap orang tersebut yang bersiap untuk melakukan perjudian. Teman satunya pun berkata, itu mungkin masuk akal, ucapnya. Sepertinya aman memasang taruhan di sini, ucap seseorang tersebut yang bersiap untuk melakukan taruhan. Ia pun lantas kode-kode dengan temannya yang sudah dipasang di sana untuk mengintai dan bisa agar mendapatkan uang yang lebih banyak dengan cara yang curang. Nampak ia memberikan isyarat
Orang lain pun berkata, orang lain itu terbuka, ucapnya. Tak lama kemudian seseorang dari belakang, yakni mata-mata tersebut, memberikan cukup uang yang banyak. Oh, aku sangat kecewa, ucapnya. Orang berambut panjang itu lantas berkata, begitu. Nampaknya di sini perjudian pun akan berlangsung. Tak lama kemudian dari arah lain terdengar bunyi gong yang sangat keras. Dan pengumuman, ada informasi terbaru, Anda harus ikutan, ucap seseorang di sana. Nampaknya itu utusan dari Songke si kasino. Hei semua orang, dengarkan saya, ini ekstra kasino Songke telah membuka pasar yang baru, ucap anak tersebut kepada orang-orang yang sedang melakukan perjudian. Tak lama kemudian, dari sampingnya sudah ada seseorang yang bertanya, "Hei, nak, Songji yang kamu katakan adalah orang yang ditangkap pertama kali di kuil agung?" Tanya orang tersebut kepada si anak. Ia pun hanya menjawab, ya tuan. Ya, mungkin dia tersebut, ucap anak itu kepada orang yang bertanya. Tak lama kemudian si rambut panjang dan si rambut panjang yang satunya berkata, "Benar saja itu adalah mereka. Saya mendengar bahwa reputasi mereka telah menurun drastis setelah persembahan besar mereka dirampok dan tidak ada yang berani berjudi dengan mereka lagi," ucap si rambut panjang kepada anak tersebut yang kompromi dan menginformasikan bahwasanya orang-orang tidak mau berjudi dengan Songke karena kasus yang telah terjadi. Nampak di sini si rambut panjang yang satu hanya bisa tertawa. Hahaha, jalan-jalan dan lihatlah, ucap orang tersebut. Nampak di sini perjudian pun sudah dimulai. Bagian belakang pasukan Blue Hitam, bentuk pekerjaan yang sangat baik, anti hitam. Xinjing menyerah tentara Wu Wei dalam waktu seminggu. Informasi itu telah terpampang dan siap orang-orang untuk memilih siapa yang akan menjadi pemenangnya. Tak lama kemudian setelah ia membuka, "Jika Anda pikir mereka berani, dorong mereka. Jangan berani, kucilkan saja. Beli dan tinggalkan, ucap si bandar kepada orang-orang di sana yang bersiap untuk melakukan taruhan. Lantas orang-orang yang melakukan taruhan berkata, "Hahaha, saya khawatir Songji ini tidak ditakuti oleh tentara Wu Wei," ucap orang tersebut. Dan orang di sebelahnya berkata, "Meskipun tentara Wu Wei sangat kuat, jumlah total tentara Blue Hitam di WB PAS sekarang lebih dari 20 kali lipat dari tentara Wu Wei. Kemungkinan mereka tidak akan pernah lagi untuk menang," ucap orang tersebut yang bersiap untuk berjudi. Nampak orang lain pun juga berkata, "Artinya mengandalkan medan untuk bertarung. Lebih baik mengatakan bahwa jika keluar itu pasti akan hancur," ucapnya, yang berharap bahwa perjudian ini akan dimenangkan. Dari pihak tentara Wu Wei tidak akan pernah menyerang dari tentara Bulu Hitam. Orang lain yang di sana pun juga berkata, "Ini cacat. Ini jelas merupakan peluang bagi semua orang untuk menghasilkan uang. Saya tidak bisa bertaruh. Selama tentara Wu Wei tidak bodoh, itu pasti tidak akan keluar dari gunung," ucap seseorang tersebut memasang taruhan bahwa tentara Wu Wei tidak akan pernah ikut dan tidak akan pernah keluar dari pegunungan untuk langsung menyerang. Oke, kalau begitu saya ikut. Banyak orang yang memasang bahwa tentara Wu Wei tidak akan menyerang dari tentara Bulu Hitam karena mereka kalah jumlah. Di tempat lain, di balik cermin, nampak di sini Lu Su pun melihat situasi dan kondisi yang terjadi di area perjudian Wang Cheng.
Nampak Lusu pun mengerti situasi dan kondisi dan bersiap untuk melakukan strategi memasang taruhan juga. Tampaknya Bos Wang Cheng tidak cukup tahu tentang tentara Wu Wei, ucap dari Raja Lusu. Tak lama kemudian, Lusu pun menyuruh Li Hitan dan Komandan Liu untuk segera menyerang tentara Bulu Hitam. Hei Liu Yizhou dan Anda Li Hitan, segera memimpin 500 tentara elit keluar dari gunung. Ayo serang kota Yunan dan tunjukkan baju besi tua, ucap Lusu untuk memberikan instruksi menyerang Ansan. Untuk menyerang Yunan. Oke, lanjut. Oke, Raja Lu, kita akan segera menyerang mereka, ucap Li Hitan dan Komandan Liu yang bersiap untuk melakukan pertempuran melawan tentara Bulu Hitam dan membalikan keadaan untuk memenangkan perjudian. Nampak di sini 2 hari kemudian, tentara Bulu Hitam pun diserang oleh Komandan Liu dan tentara Wei yang lain. Banyak sekali dari tentara Bulu Hitam yang meninggoy akibat serangan tersebut. Serangan yang kuat dari Komandan Liu pun ditebaskan ke arahnya. Dengan gelombang dunia yang sangat kuat. Hari itu Liu Yizhou, seorang pengintai tingkat pertama dari tentara Wei, memimpin 500 tentara elit untuk menyerang kota Yunan bersama Li Hitan. Setelah seharian berjuang, nampaknya ia memenangkan pertandingan. Lantas informasi itu menyebar ke Wang Cheng dan memberitahu kepada semua orang. Nampak si bandar judi pun berkata, para pembela tentara Bulu Hitam akhirnya dikalahkan dan lebih dari 3.000 orang dipanggil dan mereka saat ini sudah meninggoy, ucapnya. Yang membaca informasi bahwa tentara Bulu Hitam banyak yang meninggal dunia. Nampak orang-orang di sana pun panik. Apa yang terjadi? Kenapa bisa seperti ini? Aku bisa saja kalah dan uangku ditarik semuanya. Apakah Wu Weijun ini sakit jiwa? Apa yang kamu lakukan? Ucap orang-orang di sana yang sudah melakukan taruhan yang salah. Nampak dalam hati ia pun berkata, apakah ada manfaat besar untuk menyerang kota Yunan yang kecil itu? Ucap seseorang di sana. Nampak orang di sana gigit jari, hanya bisa melihat uangnya ditarik oleh si bandar. Jadi mereka yang tidak berani bertaruh. Apa kita kalah di sini? Ucap orang-orang tersebut. Nampaknya si bandar pun segera mengantongi uang yang banyak. Ya, kalian kalah dan uang ini akan saya tarik. Ini sangat menyedihkan, ucap si bandar. Banyak orang-orang yang resah dan menangis. Tidak, aku kalah. Si bandar pun hanya berpikir dan berkata, hei, daftar baru hari ini telah dibuka, ucapnya. Yang ngasih tahu bahwasannya ada pembukaan lagi untuk melakukan pertaruhan yang berikutnya. Nampak orang-orang tersebut yang mendengar, ia pun bersiap. Si bandar pun melirik, ia berkata, kali ini saya bertaruh bahwa dalam seminggu tentara Wei akan menyerang tentara Bulu Hitam beberapa kali, ucap si bandar yang bersiap untuk melakukan taruhan. Semakin tinggi angkanya, semakin tinggi peluangnya. Ada yang mau bertaruh, datang ke sini segera, ucap si bandar itu yang bersiap untuk melakukan taruhan dan mengajak orang-orang yang lain untuk taruhan di sana. Beberapa orang yang mendengar hal tersebut, lantas ia menoleh dengan temannya dan bersiap lagi untuk melakukan taruhan ulang.
Lantas ia pun berbondong-bondong dan bersiap untuk melakukan taruhan. Saya datang, saya datang untuk melakukan taruhan, ucap seseorang di sana. Seseorang yang lain pun menimpali. Kali ini saya pasti tidak akan bertaruh pada taruhan yang salah lagi, ucap orang tersebut. Mereka pun ramai-ramai berdatangan. Saya akan pulang untuk menarik uang dan terus berjudi, ucap seseorang di sana yang tidak menyerah untuk melakukan perjudian. Hei, jangan bersemangat, luangkan waktu Anda. Cacatnya ada di sini. Tidak akan lari, ucap orang-orang tersebut. Taruhan kecil itu bagus, taruhan besar menyakiti tubuh. Lakukan apa yang Anda bisa dan semoga berhasil dalam perjudian, ucap dari orang di sana yang memberikan quote untuk berjudi. Si bandar yang lainnya juga hanya bisa tertawa. Hahaha, sungguh sekelompok orang yang tidak mau belajar, ucap orang tersebut kepada orang yang lain yang tidak memikirkan bahwa kekalahan yang sebelumnya tidaklah masuk akal. Dan cerita pun berakhir di sini. Akan dilanjut di Spare Me Great Lord chapter selanjutnya.